Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini insyaallah kita akan mengawali kegiatan daurah surah Al-Fatihah yang mana di pertemuan sebelumnya membahas nazam yang berkaitan tentang kesalahan-kesalahan di dalam membaca surah Al-Fatihah dinazamkan, yaitu nazam at-tanbihat di surah Al-Fatihah. Dan pada saat ini insyaallah kita akan mengulas salah satu kutaib atau kitab kecil yang berjudul Faidah Talaqi Surah Al-Fatihah. Itu nanti di dalam kutaib ini, di dalam kitab kecil ini berisi tentang dua bab tentang talaqi, apa itu talaqi, kemudian ahamiyatut talaqi, pentingnya kita bertalaqi atau kenapa kita harus bertalaqi Al-Quran, dan yang berikutnya adalah tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam membaca surah Al-Fatihah, juga membahas sebagian dari faidah-faidah Al-Fatihah yang kita dapatkan, mulai dari keutamaan, kemudian hal-hal yang lainnya dari nama surah, juga bagian daripada sebagian dari ulumul Quran yang berkaitan tentang di surah Al-Fatihah. Baik. Nah, kita insyaallah akan mengawali terlebih dahulu dari bab yang pertama, yaitu talaqi, pentingnya talaqi Al-Quran. Pentingnya talaqi Al-Quran. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kitab, ada beberapa nasihat dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala di dalam nazamnya. Beliau mengatakan, wal akhdhu bitajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Quran athimu, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Nah, di dalam nazam tersebut Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala sebenarnya sudah menjelaskan tentang periwayatan Al-Quran atau tentang talaqi Al-Quran. Bahkan beliau menyebutkan di antara fatwa beliau mengatakan wal akhdhu bitajwid hatmun lazimu. Nah, terus ini wal akhdhu bitajwid hatmun lazimu man lam man lam yujawwidil Quran atau yusahhil Quran asimu. Nah, beliau mengatakan di dalam nazam tersebut wal akhdhu bitajwid hatmun lazimu, yaitu hukum al-akhdhu ini talaqi maksudnya praktek, al-amal praktek atau talaqi, mempraktekkan bacaan Al-Quran dengan tajwid. Ini kata beliau apa? Hatmun lazimu atau wajib. Wajib kita mempraktekkan bacaan Al-Quran kita dengan kaidah-kaidah tajwid. Apa saja kaidah tajwid yang harus kita penuhi? Nanti di dalam nazam tersebut dilanjutkan oleh beliau. Kriteria bacaan bertajwid itu apa saja. Namun beliau di sini mengatakan, jadi wajib bagi seorang
membaca Al-Qur'an, mempraktikkan bacaan Al-Qur'an dengan kaidah-kaidah tajwid. Baik. Malam yujawwidil Qur'an asimu. Kata beliau, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an itu asim, ya berdosa. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, bisa menjadikan dia dosa. Nah, nanti di dalam kitab yang lain ini ada rincian ya. Ada rincian dosa itu untuk siapa. Ya, nanti para pembaca Al-Qur'an itu terbagi menjadi 3 ya. Ada yang muhsin ma'jur kata Imam Jazari dalam kitab An-Nasyr. Muhsin ya, ma'jurun. Ada juga musiun ma'dzurun. Musiun ma'dzurun. Kemudian yang terakhir musiun asimun. Ada 3 kelompok, nanti dibagi lagi di dalam kitab yang lain oleh beliau. Nah, yang tergolong menjadi orang-orang yang bisa menyebabkan nanti bacaan Al-Qur'annya itu menjadi dosa itu siapa? Nah, di sini ada 3. Muhsin ma'jur, yaitu orang yang benar bacaannya, bagus bacaannya, dan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini disebut di dalam sebuah hadis, yaitu orang-orang yang al-mahir. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi orang mahir membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mungkin hafalannya bagus, bacaannya juga memahami Al-Qur'an, isi kandungan Al-Qur'an ya, mengamalkannya. Nah, ini disebutkan ya bersama para malaikat. Ma'a as-safaratil kiramil bararah. Ma'al malaikah. Kemudian yang kedua itu musiun ma'dzurun. Musiun ma'dzurun itu yaitu orang yang keliru tapi diberikan uzur. Keliru bacaannya tapi diberikan uzur. Nah, dalam hal ini di dalam bahasa hadis itu yatata'ta. Ya. Ta atau terbata-bata. Ya, terbata-bata. Apa kata Nabi orang yang terbata-bata? Lahu ajron. Ajron. Ya, lahu ajron. Itu 2 pahala. Pahala yang pertama bagi yang terbata-bata ini pahala belajar. Pahala belajar. Yang kedua adalah pahala dari hurufnya. Jadi setiap huruf yang dibaca itu mendapatkan pahala meskipun terbata-bata. Ya, 1 huruf itu 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Baik. Kemudian yang ketiga, nah ini yang terindikasi nanti bacaannya itu asim. Siapa asim di sini? Nah, nanti di dalam syarah-syarah disebutkan orang yang asim itu adalah orang yang tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan untuk belajar sama sekali. Untuk belajar. Nah, ini orang-orang yang hajrul Quran, yang meninggalkan Al-Quran. Mahjura. Ya, di dalam ayat disebutkan. Dan Nabi pernah mengadukan hal tersebut kepada Allah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, kata para ulama di dalam syarah-syarah Nazam ya, sebutkan yang terindikasi musiun keliru, asim. Ya, dia itu keliru, tapi kelirunya itu karena disebabkan tidak ada keinginan sama sekali untuk belajar yang pertama. Yang kedua, kelirunya itu secara disengaja. Secara disengaja dikelirukan ya, demi kepentingan yang lain. Demi kepentingan nada ya, ataupun hal-hal yang lainnya.
Ya, dia sudah tahu ilmunya bahwa membaca huruf-huruf mad itu, mad muttasil misalkan 4 harokat atau 5 harokat, ini malah dibaca 2 harokat misalkan, atau malah dibaca lebih dari 6 harokat, terlalu panjang. Dia sudah tahu baca gunnah itu dibacanya nggak terlalu panjang bunyinya, ini dipanjangkan atau tidak digunakan. Ya, jadi yang kedua ini sudah tahu, ya, tapi tidak diamalkan, tidak diamalkan, ya, tidak diamalkan ilmunya, ya. Jadi orang yang mengkhianati ilmunya sendiri yang dipelajari. Nah, itu ya, itu yang dinasihatkan oleh beliau, oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Nah, tadi beliau mengatakan di awal, ya, menyebutkan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Nah, ini bukan tanpa alasan beliau mengatakan hal demikian. Apa alasannya? Ada 2 alasannya disebutkan di dalam nazam berikutnya. Apa alasannya? Yang pertama, li'annahu bihil ilahu anzala. Ini alasan pertama, ya. Kenapa beliau menfatwakan, mengatakan bahwa membaca Al-Quran, mempraktekkan bacaan Al-Quran dengan tajwid ini adalah wajib? Li'annahu bihil ilahu, ya, anzala, ya, anzala, ya. Kenapa? Dikarenakan, ya, Allah menurunkan Al-Quran bihi dengan tajwid, ya, li'annahu bihil ilahu anzala, karena, ya, Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Itu alasan yang pertama. Berarti alasan pertama ini ada dalil, adanya dalil dari Al-Quran ataupun hadis tentang membaca itu harus dengan tajwid. Apa dalilnya? Banyak, ya, dalilnya banyak sekali. Ya, di antaranya nanti ana kutip dari kitab Fanut Tartil. Beliau di sini menunjukkan ada beberapa adillah asy-syar'iyyah ala wujubi tajwid. Dalil-dalil syar'i tentang wajibnya baca Al-Quran dengan tajwid. Ya, pertama, ya, kita rinci saja. Ini sebelum kita masuk, ya. Yang pertama di antaranya adalah surah Al-Muzammil. Al-Muzammil ayat keempat, ya, itu sudah tahu semuanya, ya. Apa? Warattilil Qur'ana tartila. Ini dalil wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Di sana disebutkan lafaz tartil. Nah, tartil, ya, garis bawahi, ya, tartil. Nah, nanti tartil itu apa, ya. Kemudian juga di surah apa? Al-Furqan. Di surah Al-Furqan. Al-Furqan ayat 32. Ini redaksinya sama tartil. Ya, sama. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Sama, ya. Nanti bisa dicek sama antum semua. Kemudian yang berikutnya adalah surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 106. Ya. Ayat 106. Ini redaksinya bukan tartil di sini. Alan nasi ala muksin. Perlahan-lahan ala muksin itu sama, ya, maknanya ala muksin. Nah, redaksinya itu. Ini juga nanti sama, ya, ala muksin itu diantaranya itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil tabayyun, dengan jelas tarassul, dengan perlahan-lahan. Memang diperbolehkan kita membaca Al-Quran dengan cepat, diperbolehkan, ya, cuma, ya, harus sesuai dengan kaidah tajwid. Tapi kebanyakan redaksi Nabi ketika beliau membaca Al-Quran itu
dengan berhati-hati, dengan perlahan-lahan, tenang. Nah, seperti itu. Makanya bahasanya ala muksin, tartil. Kemudian surah apa lagi? Surah Al-Baqarah. Anda sebutkan ya satu persatu biar antum tahu semuanya. Al-Baqarah ayat 121. Nah, 121. Bisa dilihat ya sama antum atau sebentar. Ayat surah Al-Baqarah ayat 121. Ayat 121. Nah, di sini redaksi di Al-Baqarah itu haqqa tilawah. Haqqa tilawah. Ini yang menjadi ininya ya, penekanannya nanti. Nah, nanti di apa itu haqqa tilawah? Sebenar-benar bacaan. Baik. Kemudian surah apa lagi? La tuharrik, surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Ayat berapa? Ayat 16 ya. Ayat 16 surah Al-Qiyamah ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau tergesa-gesa, menggerakkan mulutmu secara tergesa-gesa. Ya. Nah, ini juga menjadi dalil ya, apa namanya itu, membaca Al-Qur'an itu harus dengan tartil. Ya. Kemudian surah Toha ayat 114. Surah Toha ayat 114. Nah, di sini redaksinya wala ta'jal bil Qur'an. Ya. Wala ta'jal bil Qur'an. Ya, sama, jangan tergesa-gesa. Harus tarassul, tamahul, perlahan-lahan membaca Al-Qur'an. Kemudian apa lagi? Di surah Asy-Syu'ara. Ternyata banyak ya para ulama mengambil dalil istidlal hukum, namanya di dalam ilmu ushul fikih ya. Istidlal hukum. Nanti ada wajhud dilalahnya ada. Nah, Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat 100 dari 102 sampai 106 ya, bisa nanti dilihat 92 apa? 92 sampai 196. 196. Nah, apa redaksi di surah Asy-Syu'ara? Di sini ada bilisanin arabiyyim mubin. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan dengan apa? Dengan lisannya orang Arab, dengan bahasa Arab. Dan tajwid itu bagian daripada bahasa Arab. Jadi artinya ketika kita membaca dengan bahasa Arab harus ada kaidah-kaidah tajwid, harus benar nanti i'rabnya. Ya, i'rabnya harus benar, huruf-hurufnya harus benar. Nah, jadi redaksinya itu ya. Tajwid min lughatil Arab. Jadi tajwid ini bagian daripada bahasa Arab, bilisanin arabiyyim mubin. Ini juga menjadi dalil ya, bilisanin arabiyyim mubin, menjadi dalil bahwa membaca Al-Qur'an itu harus dengan tajwid, dengan bahasa Arab disertai, sekaligus di dalam bahasa Arab itu ada kaidah-kaidah tajwid. Ya. Banyak ya di Al-Qur'an ya tentang hal itu. Contoh misalkan surah Yusuf, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, ini kata para ulama di antara wajhud dilalahnya annal Qur'an nazzala bil lughatil Arab wa kana al-Arab yantiquna al-huruf sahihah wa yantiquna fi kalamihim bil idgham wal izhar wal gunnah wal mad wal qasr wal ismam. Ya, bahwasanya kata para ulama Quran itu turun dengan bahasa Arab, dan di dalam bahasa Arab dan orang Arab
yantiqunal huruf sahihah. Mereka ya mengucapkan huruf-huruf dengan benar, terutama Arab di zaman dulu, Arab asli, ya. Wa yantiquna fi kalamihim, dan mereka berbicara dengan bahasanya mereka itu bil idgham, adanya kaidah idgham. Nanti kita belajar di dalam ilmu sharaf akan ada kaidah idgham, ya. Kemudian izhar, gunnah, mad, dan juga qasr. Juga adanya mad, ya, adanya qasr. Nah, seperti itu. Wal ismam dan lain sebagainya. Nah, ini ya, makanya fawujudu dzalika fil Qur'an aujaba li'annahu aslul lughah. Nah, makanya adanya hal tersebut di dalam Al-Qur'an mewajibkan kepada tajwid, karena tajwid ini bagian daripada aslul lughah, dari asal dari bahasa Arab. Baik. Kemudian berikutnya di surah An-Naml, di surah An-Naml ayat 6, ya, ayat 6. An-Naml ayat 6. Ini redaksinya langsung dengan lafadz talaqqi. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim, yang nanti akan dibahas, ya. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar diberikan Al-Qur'an atau diajarkan Al-Qur'an, ditalaqikan Al-Qur'an min ladun hakimin alim. Ya. Apa di sini wajhud dilalahnya dari ayat tersebut? Qiraatul Quran tauqifiyah. Jadi bacaan Al-Quran ini tauqifi dari Nabi, langsung diajarkan oleh Allah melalui perantara malaikat, sudah disertai dengan tajwid. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari, li'annahu bihil ilahu anzala, ya, li'annahu bihil ilahu anzala, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan tajwid, ditalakikan langsung dengan tajwid. Makanya nanti akan ada dalil-dalil berikutnya. Nah, itu ya. Nah, itu beberapa pendalilan. Satu lagi di surah Al-Hijr. Al-Hijr di ayat 9. Ayat 9. Di sini redaksinya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami nazzalna az-dzikra, menurunkan Al-Qur'an, az-dzikra, wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Apa wajhud dilalahnya? Ya. Qiraatul Qur'an ala hay'atil lati nazala biha. Jadi bacaan Al-Qur'an turun sesuai, ya, sesuai dengan sebagaimana Allah menurunkan Al-Qur'an tersebut. Hifdzun li kitabillahi, itu sebagai penjagaan, ya, terhadap Al-Qur'an, ya, terhadap Al-Qur'an. Fa ainal hifdzul ladzi, ya, jadi kalau misalkan di dalam bacaannya itu di dalam Al-Qur'an ada perubahan, nah, Allah pasti menjaganya, termasuk menjaga kaidah-kaidah tajwid yang berada di dalam bacaan tersebut. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, itu mungkin beberapa dalil dari Al-Qur'an tentang pentingnya atau membaca Al-Qur'an itu harus dengan kaidah-kaidah tajwid. Dan para ulama sepakat sebenarnya, ya, tentang pengamalannya ini, tentang pengamalan amal. Adapun teori, nah nanti para ulama berbeda-beda pendapat tentang wajibnya atau tidaknya. Taib. Nah, seperti itu, ya. Adapun di dalam hadis, ya, banyak, ya, di dalam hadis yang berkaitan tentang hukum. Di antaranya adalah contoh Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh Anas, bagaimana bacaannya Nabi? Kana yamuddu maddan, bacaannya Nabi itu dipanjangkan, dimadkan. Nah, mad ini bagian daripada tajwid, ya, maka Nabi membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Atau hadis-hadis yang lainnya
Contoh yang lain yang berkaitan tentang wakaf. Ya, pernah Ummu Salamah juga mengatakan, ya bahkan ditanya ya, oleh para sahabat tentang bacanya Nabi. Maka Nabi itu membacanya dengan yuqatti'u qira'atahu, dengan memutus bacaannya atau dengan mewaqaf bacaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin summa yaqif ar-rahmanir rahim summa yaqif wa kana yaqra'u maliki yaumiddin summa yaqif. Jadi Nabi membaca Al-Qur'an dengan waqaf, dan waqaf itu bagian daripada ilmu tajwid. Ini juga menjadi dalil ya, seperti itu. Kemudian berkaitan tentang apa lagi? Tentang yata'allaqu bitilawatil, tentang bacaan yang apa namanya itu, ghaddon. Ya, ghaddah bitilawatil ghaddah kahai'atin nuzul. Berkaitan tentang murninya bacaan yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, juga yang diajarkan kepada para sahabat. Ya, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, man sarrahu an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abad. Ya, barang siapa yang menginginkan bacanya itu semurni ghaddan kama unzil, sebagaimana Al-Qur'an itu turun, maka kata Nabi, falyaqra'hu, belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan ini dikabarkan kepada Umar dan Abu Bakar, kemudian dikabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang kabar dari Nabi ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini dikatakan ghaddon. Apa itu ghaddon? Ghaddon itu at-tari katanya. Tari itu apa? Murni, ya. Lam yataghayyar an tariqatihi wa hayatihi wa sifati nutqihi. Jadi ghaddon itu tidak ada perubahan dari segi cara bacanya, keadaannya, maknanya, termasuk dari sifat pengucapannya. Ya, dalam hal ini adanya kaidah-kaidah tajwid. Nah, seperti itu ya. Dan masih banyak ya dari para ulama, nanti ada beberapa fatwa-fatwa dari para ulama, dan sudah sepakat ya, kebanyakan para ulama itu pengamalan dengan kaidah-kaidah tajwid itu fardu ainin. Kita wajib mengamalkan sesuai dengan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan kaidah-kaidah tajwid. Ya, seperti itu. Taib. Nah, kemudian alasan yang kedua dari nazam yang dibahas oleh Imam Ibnu Jazari itu, kenapa beliau mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an itu wajib dengan tajwid? Pertama, ada dalil yang jelas dari Al-Qur'an, juga hadis, juga qaul-qaul para ulama salaf. Yang kedua, alasannya itu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadza minhu ilaina wasala. Ya, wa hakadza minhu ilaina wasala. Wasala pakai alif ini. Nah, gitu ya. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Dan begitu pun minhu dari Allah, ilaina datang kepada kami, ya, kepada kami, ilaina kepada kami apa? Wasala, sampai. Nah, kalau diartikan secara mudahnya, dan begitu pun dari Allah lah ya Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Nah, ini tentang apa? Tentang periwayatan Al-Qur'an. Ya. Periwayatan Al-Qur'an, atau tentang apa? Tentang talaqi. Tentang talaqi Al-Qur'an. Jadi alasan kenapa diwajibkannya membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu adanya dalil yang jelas dari Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, alasannya adalah adanya periwayatan Al-Qur'an, talaqi Al-Qur'an dari generasi ke generasi sehingga sampai kepada kita pada saat ini. Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, makanya begitu pentingnya kita bertalaqi Al-Qur'an, karena dengan talaqi Al-Qur'an ya
kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan talaki Al-Quran kita bisa sampai kepada tujuan daripada bacaan yang benar tersebut. Ya, seperti itu. Nah, itu dua alasan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari kenapa beliau mengatakan membaca Al-Quran, mempraktikkan Al-Quran dengan tajwid itu adalah wajib. Ya, adalah wajib. Baik. Nah, itu ya. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kita baru sekarang berbicara tentang apa itu talaqi. Ya. Apa itu talaqi? Apa itu talaqi? Talaqi itu berasal dari bentuk masdar ya. Dari kata apa? Talaqqa yatalaqi. Ya, talaqqa yatalaqqa. Talaqqiyan. Ya, artinya apa? Artinya memahami. Ya, jadi talaqi itu maknanya al-fahmu. Juga mengambil, al-akhdhu. Nah, ini makna daripada talaqi secara bahasa. Nah, makanya tadi di nazam ya ada wal akhdhu, itu maknanya talaqi, praktek. Nah, gitu ya. Al-fahmu dan al-akhdhu itu memahami dan mengambil. Memahami apa? Memahami ilmu. Mengambil apa? Mengambil ilmu dari seseorang. Nah, itu talaqi. Jadi talaqi itu seorang mengambil ilmu dari gurunya. Ya, seorang memahami ilmu dari gurunya. Ya, itu namanya talaqi. Orang Arab pernah mengatakan talaqqa minhul ilma. Talaqqa minhul ilma. Yaitu artinya apa? Akhadhahu fahimahu. Di dalam kamus Arab ya dikatakan ya, seorang mengambil darinya ilmu, seorang memahami darinya sebuah ilmu. Nah, itu talaqi. Dan belajar ilmu agama, kaidah dasarnya itu ya harus dengan talaqi. Terutama pada saat ini kita mempelajari bacaan Al-Quran, tentunya harus dengan cara bertalaqi ya. Maka talaqi Al-Quran kalau kita definisikan yaitu qira'atu syaikhi amama at-talibi thumma yu'idu at-talibu ma sami'ahu ya. Yaitu yang disebut talaqi menurut ya istilah qira'atu asy-syaikh ya amamat talib, amamat talib, thumma yu'idu talib ma sami'ahu, thumma yu'idu talib ma sami'ahu. Nah, gitu ya. Apa? Yaitu bacaan seorang guru. Bacaan ya, bacaan seorang syekh, seorang guru atau syekh ustad, amamat talib, di depan muridnya. Tsumma yu'idu talib ma sami'ahu, kemudian ya diulangi ya, mengulangi. Siapa yang mengulangi? Talib. Kemudian murid tersebut mengulangi apa yang didengarnya. Nah, itu dinamakan dengan talaqi ya. Jadi di sini di dalam kata talaqi ini ada dua cara di dalam definisi ini. Cara talaqi. Ya, yang pertama qira'atus syekh amamat talib. Nah, ini proses talaqi ya. Ada dua proses talaqi ini. Yang pertama adalah qira'atus syekh amamat talib, bacaan guru di depan murid. Artinya di sini adanya sama. Apa? Sama itu mendengar. Murid mendengar bacaan guru. Ini proses talaqi, ada dua. Dari definisi ini kita mengambil ya kesimpulan adanya proses talaqi. Yang pertama adalah sama,
Tsumma yu'idu talib ma sami'ahu. Kemudian guru murid mengulangi ya bacaannya, ya mengulangi bacaannya, mengulangi apa yang didengar oleh murid tersebut, yaitu membacakan. Di sini proses kedua dari talaki, yaitu dinamakan arad. Ada sama, ada arad. Nah, ini namanya proses talaki ya. Proses talaki itu ada dua cara, dua thariqah, yaitu dengan thariqatus sama dan thariqatul arad, yaitu dengan kita mendengar bacaan guru, dan yang kedua dengan memperdengarkan bacaan kita di hadapan guru. Nah, gitu ya. Dan ini harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga melakukan hal tersebut. Ya, nanti ada di halaman berapa? Halaman 8 bisa dilihat sama antum. Ya. Nah, nanti dijelaskan oleh para ulama tentang makna hadis fayudarisuhul Quran. Jadi setiap bulan Ramadan Nabi saling mudarasah, saling belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril. Nah, disebutkan oleh para ulama apa itu yudarisul Quran. Mudarasatul Quran apa? Yaitu Nabi membacakan, malaikat Jibril mendengar, kemudian malaikat Jibril membacakan, Nabi mendengar. Nah, itu masuk ke dalam kategori talaki. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, itu talaki. Nah, makanya ya di dalam kitab yang poin kedua bisa dilihat sama antum, di antara kaidah belajar Al-Qur'an itu tidak ada kaidah yang lain, metode yang lain di dalam belajar Al-Qur'an melainkan seseorang harus bertalaki. Harus bertalaki. Ya, al-aslu di kaidah ya, fi ta'limi qiraatil Quran huwa at-talaqqi ya, huwa at-talaqqi min afwahil ulama al-mutqinin, min afwahil ulama al-mutqinin. Baik. Gitu ya. Min afwahil ulama'i al-mutqinin. Baik. Dasar dari mempelajari ya bacaan Al-Qur'an, kaidah pokoknya adalah talaqi. Dari siapa? Dari para ulama yang kompeten di bidangnya, ya, yang memiliki kemutkinan di dalam keilmuan dan pengalaman di dalam mengajar dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, ini tentang talaki. Kemudian poin ketiga bisa dilihat sama antum. Ya, ada rukun bertalaki. Ya, berikutnya adalah arkan talaki. Jadi talaki itu ada rukun-rukunnya. Arkanu at-talaki, dan nanti bisa dipelajari ya di dalam ulumul Quran, nanti ada bagaimana periwayatan Al-Qur'an, proses Al-Qur'an sampai kepada kita. Nah, di sana nanti biasanya di dalam ulumul Quran ya ada di dalam Az-Zamzami ya kalau nggak salah. Nah, tentang arkan talaki ini, rukun talaki ini. Nah, rukun talaki itu ada 4. Di antaranya adalah harus ada syekh, harus ada guru. Harus ada guru. Yang kedua harus ada murid. Yang ketiga harus ada yang ditalakikan. Apa yang ditalakikan? Yaitu Al-Qur'an, ya, bacaan Al-Qur'an yang ditalakikan. Kemudian yang keempat itu adanya kaifiyah, tata cara bertalaki. Gitu ya. Jadi arkanu talaki ini harus ada guru. Kalau seorang bertalaki tidak ada guru, nanti ya
tidak akan tercapai tujuannya. Seorang bertalaki ya, atau seorang guru ingin mengajarkan tapi tidak ada murid, nanti dia tidak akan menyebar ilmunya. Ya, seseorang ketika bertalaki tapi tidak ada yang ditalakikannya, ya, tidak sempurna, misalkan mentalakikan Al-Qur'annya, cuma talaki Al-Fatihah saja, misalkan. Sanad cuma Al-Fatihah saja, misalkan. Ya, itu nanti akan ada kekurangan. Baik, karena Al-Qur'an itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Boleh sebagian kita mentalakikan? Ya boleh, tidak mengapa. Cuma kita harus jujur. Ya, kita talaki dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah misalnya ke Syekh Fulan. Nah, kita harus jujur dalam hal tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada kaifiyah. Nah, seorang misalkan nanti bertalaki tapi tidak ada koreksian, tidak ada kaifiyah tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Seorang murid tidak dikoreksi oleh gurunya bagaimana cara membaca idgham, gunnah, ya, ataupun membaca huruf-huruf yang lainnya, ya bagaimana nanti akan mencapai tujuan tersebut. Ya, maka di sini fungsi guru tidak kurang maksimal berarti kalau tidak ada kaifiyah, tidak ada tata cara bertalaki. Nah, atau keliru di dalam proses bertalakinya, ya, keliru di dalam proses bertalakinya. Nah, arkanut talaki ini sebenarnya sudah dijelaskan. Ya, antum bisa lihat di halaman 7. Halaman 7 ya. Dalilnya ada apa? Wa innaka la tulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Nah, ini ya. Wa innaka la tulaqqal Qur'an mil ladun hakimin alim. Ya, seperti itu. Wa innaka, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad. Nah, di sini nanti ada yang dinamakan mutalaqi. Ada mutalaqi. Siapa mutalaqi? Nabi Muhammad. Di sini nanti ada mutalaqi, yang ditalaki. Di sini Nabi Muhammad. Kemudian ada mutalaqqa anhu. Ada mutalaqqa anhu. Ada mutalaqi, ada mutalaqqa. Mutalaqqa anhu. Siapa di sini mutalaqqa anhu? Yaitu Rabbul Izzati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga ya di dalam ada yang terakhir mutalaqi. Bukan mutalaqi. Ya. Mutalaqqa, al-mutalaqqa saja. Al-mutalaqqa, yang ditalakikan, ya, yang ditalakikan. Mutalaqqa. Mutalaqqa. Itu apa? Al-mutalaqqa yang ditalakikan Al-Qur'an. Baik. Jadi ada al-mutalaqi yaitu Muhammad, Nabi Muhammad, yaitu yang kedua adalah mutalaqi anhu, dan yang terakhir adalah al-mutalaqqa yaitu Al-Qur'an. Nah, di dalam ayat tersebut terdiri dari tiga hal ini. Wa innaka, sungguhnya engkau wahai Muhammad. Nah, ini al-mutalaqinya. La tulaqqal Qur'an, diberikan Al-Qur'an, dipahamkan Al-Qur'an. Ya, dipahamkan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini sebagai mutalaqqa. Min ladun hakimin alim, dari sisi Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Nah, di sini
yang disebut dengan al-mutalaqi anhu. Nah, gitu ya. Kalau kaifiyatut talaqinya di mana? Ya di sini talaqi, di sini ada kaifiyatut talaqi. Ya, nanti ada dalil yang lain tentang kaifiyatut talaqi ini. Nah, bisa antum lihat di surah Al-Qiyamah ya, di poin keempat ya, di halaman 6. Tata cara bertalaqi. Bagaimana tata cara bertalaqi? Paling pokoknya cuma satu saja, yaitu di ayat ke-18. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Paling pokoknya yang itu. Ya, ayat ke-18. Fa idza qara'nahu apa? Fattabi' Qur'anah. Nah, maka jika kami bacakan ya Al-Qur'an, fattabi', maka ikuti bacaannya. Nah, ini kaifiyat talaqi. Yang pokoknya ini. Jadi cara bertalaqi itu tidak ada cara yang lain kecuali kita mengikuti bacaan guru. Nah, berarti di sini kata para ulama harus apa? Taqlidul muallim. Taqlidul muallim. Nah, gitu ya. Taqlidul muallim, harus mengikuti guru. Sebagaimana dalil dikatakan di dalam surah Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Ini rumus cara belajar baca Al-Qur'an itu harus dengan mengikuti bacaannya guru. Ya, mengikuti menirukan bacaan guru seperti itu. Kenapa di surah Al-Qiyamah ini disebutkan kaifiyatut talaqi? Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bisa dilihat di bawahnya sama antum. Al-Imam Ibnu Katsir berkomentar dalam tafsirnya ya, ketika menjelaskan ya ayat tersebut di surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, kemudian inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, hadza katanya ta'limun minallahi azza wajal. Nah, ini merupakan apa? Ta'lim, pengajaran dari Allah azza wajal kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kaifiyati talaqihil wahya minal malak, yaitu tentang apa? Kaifiyah talaqi, tentang bagaimana ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari malaikat. Nah, ini berarti tentang apa? Kaifiyatut talaqi. Ya, bagaimana kaifiyatut talaqi? Yang pertama, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan tergesa-gesa. Ya, artinya di sini harus dengan kaidah-kaidah tajwid, jangan keliru ya pengucapan huruf-hurufnya. Kemudian juga ketika belajar jangan tergesa-gesa, jangan ingin buru-buru ingin selesai. La ta'jal bil Qur'an ya. Nah, seperti itu. Nah, ini teguran kepada Nabi ya dari malaikat. Dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian cara yang kedua apa? Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kenapa enggak boleh tergesa-gesa? Kenapa? Ya karena Allah yang menjamin ilmu kepada Nabi. Allah yang menanamkan, mengumpulkan Al-Qur'an di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita penuhi ya kewajiban kita sebagai seorang hamba dengan cara belajar dengan thariqah yang benar. Thariqahnya para ulama di dalam belajar Al-Qur'an yaitu dengan apa? Sedikit-sedikit ya, sesuai dengan kaidah tajwid.
ketika membaca Al-Quran tidak tergesa-gesa, maka Allah akan menjamin, ya, akan menjamin atau yang memberikan ilmu kepada kita semua, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan risau, jangan putus asa ketika kita belajar sedikit-sedikit, ya, karena Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita, ya. Ya, bukan hal yang tidak mungkin, meskipun kita misalkan sudah berumur belajar Al-Quran sedikit-sedikit dengan keikhlasan, dengan kejujuran di dalam belajar, ya, yang pada akhirnya kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mempelajari bacaan Al-Qur'an, kemudian memahaminya, mengamalkannya sampai, ya, kita bisa menikmati Al-Qur'an itu, ya, bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an tersebut, ya, seperti itu. Baik. Sebaliknya justru jika kita keluar dari kaidah thariqah belajar para ulama, misalkan mempelajari bacaan Al-Qur'an dengan tergesa-gesa atau menghafal Al-Quran dengan tergesa-gesa, boleh saja nanti meskipun, ya, kita sudah hafal Quran, pada akhirnya nanti bisa hilang, ya, karena tidak terlatih kekonsistenannya, kesabarannya. Orang yang belajar sedikit-sedikit itu tentunya akan lebih konsisten, akan lebih terlatih di dalam kesabaran. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi juga sedikit-sedikit beransur-ansur, ya, sebagaimana di dalam dalil dikatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi secara beransur-ansur, ya. Untuk apa? Untuk liyusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila, agar nanti bisa menguatkan tasbitu qalbin Nabi, dan yang terakhir agar dibaca dengan tartil. Ya, seperti itu. Makanya, ya, para sahabat pun sama ketika belajar kepada Nabi sedikit-sedikit, 10 ayat 10 ayat. Begitupun di generasi-generasi para salaf di zaman dahulu, mereka mempelajari Al-Quran sedikit-sedikit, ada yang 5 ayat, ya, ada yang 1 ayat, ya, berbeda-beda nanti sesuai dengan kemampuannya. Bahkan ada yang hanya mempelajari surah Al-Baqarah itu sampai 10 tahun. Gitu, ya. Bahkan ada juga di generasi para salaf itu yang menyetorkan bacanya berulang-ulang. Ya, Ibnu Mujahid contohnya, Imam Mujahid menyetorkan bacaan kepada Abdullah bin Abbas kalau nggak salah, ya, sampai beberapa kali. Ya, adanya arad, ya, menyetorkan bacaan Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Karena itulah thariqah belajar baca Al-Qur'an, mempelajari Al-Quran itu dengan cara at-talaqqi, ya. Kemudian berikutnya fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna 'alaina bayanah. Nah, ini kalau disimpulkan bisa antum lihat di sini, ya, di halaman berikutnya, di halaman 7, ya. Di antara tata cara bertalaqi bacaan Al-Qur'an itu jangan tergesa-gesa, baik dalam membaca, mempelajari, menghafal, mendengarkan bacaan dari guru, meminta pertolongan kepada Allah, ya, karena dialah pemilik ilmu. Kita berusaha untuk berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu kepada kita semua. Yang berikutnya mengikuti, memperhatikan bacaan guru, taqlidul muallim. Kemudian yang berikutnya berusaha untuk menghafalnya. Terakhir adalah memahami, mentadaburi ayat-ayatnya. Dan ini catatan ini diambil dari kitab Sifat Bacaan Nabi. Sifat Bacaan Nabi yang ditulis oleh seorang ulama di zaman sekarang. Ya, ada berbahasa Arab. Baik. Berikutnya, ya, di halaman 7 poin kelima ini menjelaskan tentang ahamiyatu talaqqi Al-Qur'an. Pentingnya bertalaqi Al-Qur'an. Nah, kenapa sih membaca Al-Quran itu harus dengan talaqi? Ya, apa keutamaannya? Apa salah satu bentuk perhatiannya para ulama seperti apa? Ya, atau kenapa kita harus benar-benar didorong untuk belajar Al-Quran dengan talaqi? Hujahnya apa? Gitu, ya. Kita harus tahu, ya, harus tahu kenapa kita bertalaqi Al-Quran.
Nah, yang pertama dalil Al-Qur'an. Ya, adanya dalil dari Al-Qur'an menyatakan bahwa wahyu ya disampaikan dengan cara talaqi. Wa innaka la tulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Ini sudah dijelaskan tadi. Ya, ini jadi yang alasan pertama kenapa kita harus bertalaqi Al-Qur'an itu adanya dalil dari Al-Qur'an. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah Al-Qur'an yaitu dengan cara talaqi. Wa innaka la tulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim, ya, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, di sini tinggal antum baca saja. Nah, kemudian di sini ada Syekh Ahmad bin Muhammad Abdullah At-Tawil menyatakan di dalam kitabnya Fannut Tartil, ya, ini menjadi dalil syar'i wajibnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Nah, ya, dalil yang tadi itu juga menjadi dalil syar'i wajibnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Beliau mengambil hujjah bahwa membaca Al-Qur'an itu merupakan ibadah yang sifatnya tauqifiyah. Ya, diajarkan oleh Nabi, yang harus sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau mengajarkan juga tata cara ibadah yang lain. Jadi membaca Al-Qur'an itu merupakan ibadah. Yang namanya ibadah itu pasti ada kaifiyahnya, tata caranya. Dan tidak terlepas yang namanya ibadah dari dua hal jika ingin diterima. Yang pertama dari harus ikhlas, yang kedua harus ittiba kepada Nabi. Ya, harus ittiba kepada Nabi, harus mengikuti contoh Nabi. Dan dalam hal ini, di dalam baca Al-Qur'an, contoh Nabi ini diantaranya yaitu bisa kita raih dengan cara kita bertalaqi kepada guru-guru yang mutqin, ataupun kita mempelajari kaidah-kaidah tajwid yang ada di dalam buku-buku tajwid para ulama. Dan teori-teori tajwid yang ada di dalam para ulama itu juga mewakili, ya, sama bagaimana sifat bacaan Nabi. Adanya mad yang dijelaskan oleh para ulama, mad ada 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, itu hakikatnya dari Nabi. Ya, cuma para ulama hanya meneorikan saja. Adanya idgham, adanya gunnah, bagaimana membaca idgham, ya, seperti itu. Nah, itu tata cara kaifiyah. Yang namanya ibadah itu harus ada tata cara dan harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Adanya wudu, salat, ibadah haji dan lain sebagainya. Sama juga ada dituntut mampu atau tidak mampunya, sesuai dengan kemampuan kita. Seorang yang melaksanakan haji tidak mampu, tidak memiliki harta, ya maka ya tidak akan menjadi dosa. Seperti itu. Begitupun seorang yang membaca Al-Qur'an tidak ada kemampuan buat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, maka itu nanti masuk ke dalam yang dikelompokkan oleh Imam Ibnu Jazari, musiun ma'dzurun. Ya, orang yang bisu contohnya, misalkan bisu tidak bisa mengeluarkan suara dan lain sebagainya, tidak bisa berbicara, ya maka itu ma'dzurun. Orang yang sudah hilang giginya misalkan, itu kan susah nanti mengucapkan huruf-huruf. Orang yang lidahnya misalkan cacat dan lain sebagainya, itu juga ma'dzurun. Ya, seperti itu. Baik, adapun yang diberikan kemampuan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak digunakan sebaik-baiknya, ya maka kita harus berhati-hati karena bisa termasuk kepada yang dibicarakan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari yang asimun, musiun, asimun. Baik, seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dalilnya jelas dari Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, talaqi Al-Qur'an merupakan sunnah Nabi. Berarti ini dalil dari hadis adanya talaqi. Ya, di antaranya apa yang dijadikan dalil oleh para ulama, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril
wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihi al mursalah. Nah, ini dalil ya, di antara dalil hadis ya tentang talaqi. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ya masuk di bulan Ramadan, beliau menjadi ajwadan nas. Ya, menjadi manusia yang paling dermawan. Ya, yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, ya. Dan di bulan Ramadan semakin dermawan, ya. Hina yalqahu Jibrilu wa kana dan di setiap bulan Ramadan juga malaikat Jibril datang kepada Nabi setiap malamnya, ya, dan yudarisuhul Quran. Nah, di sini kata para ulama, yang dimaksud dari yudarisul Quran ini saling belajar antara Nabi dan malaikat Jibril alaihissalam, murid dan guru. Dibacakan, kemudian Nabi mendengar, Nabi membacakan, malaikat mendengarkan, dan menyetorkan bacaannya mulai dari awal sampai akhir. Ya, sampai dari awal sampai akhir. Dan susunan surah yang ada pada saat ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas, susunan ayat dari awal, ayat pertama Al-Fatihah misalkan di Al-Fatihah basmalah, atau ada juga yang mengatakan alhamdu, kemudian yang terakhir waladhdallin sampai sana, itu Nabi tauqifi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyusun ayat pertama, ayat terakhir. Ya. Nah, seperti itu, dan setiap bulan Ramadan disetorkan. Ya, setiap bulan Ramadan disetorkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan di akhir hayatnya, di akhir Ramadan menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi, ya, beliau mentalaqikan bacanya itu sampai 2 kali. Sampai 2 kali hatam. Biasanya 1 kali hatam. Nah, di bulan Ramadan itu 2 kali hatam. Ya. Nah, di sini menggunakan lafaz di hadis yang kedua, yu'ariduni, arad. Yang tadi sudah kita jelaskan. Yu'ariduni itu talaqi. Ya, talaqi. Di antara bagian proses bertalaqi yaitu arad. Ya, membacakan. Nah, gitu ya, menyetorkan. Nah, di akhir Ramadan menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghatamkan sampai 2 kali. Nah, ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, an Fatimah alaiha salam, asarra ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Jibril yu'ariduni bil Qur'an kulla sanatin wa innahu 'aradani al-'ama marrataini wa la arahu illa hadara ajali. Sesungguhnya Jibril membacakan Al-Quran kepadaku setiap tahun. Malaikat Jibril membacakannya 2 kali dalam setahun, dan aku tidak melihatnya kembali hingga datang ajalku. Jadi di akhir Ramadannya beliau malaikat Jibril membacakan bacanya sampai 2 kali. Ya, sampai 2 kali. Nah, seperti itu. Taib. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita harus bertalaqi Al-Quran, itu adanya rekomendasi Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat lain untuk belajar kepada ahlinya, tidak mencukupkan tulisan saja. Ya, sebagaimana hadis yang sampai kepada kita dari Abdullah bin Amr, bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bahkan merekomendasikan beberapa orang sahabat yang disebutkan para sahabat ini menjadi qurra. Ya, qurra'nya di zaman para sahabat tersebut. Ya, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, kemudian Muadz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Nah, keempat orang ini termasuk qurra'nya di zaman Nabi. Ya, qurra'nya di zaman Nabi. Kalau nanti kita buka kitab-kitab ulumul Quran, nanti ada datanya qurra'nya di zaman Nabi ada berapa orang? Sekitar 20-an kalau nggak salah, ya.
20 lebih kalau salah, anak lupa lagi. Tapi ada datanya siapa saja qurra di zaman Nabi. Nah, di antaranya yang sering direkomendasikan oleh Nabi itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Nah, di antaranya beliau mengatakan khudhu al-Qur'an min arba'ah, ambillah atau pelajarilah, ya, bertalakilah. Nah, khudhu itu maknanya talaki, memahami sama. Khudhu yaitu ambillah, pelajarilah, pahamilah Al-Qur'an min arba'ah, dari 4 orang, min Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama disebutkan Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, kemudian Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk ahlul Quran. Ya, termasuk ahlul Quran. Termasuk Salim, Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab juga di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Ya, Nabi pernah merinci yang paling tegas yaitu Umar bin Khattab, yang paling berkasih sayang yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, dan yang paling aqra'uhum, yang paling banyak bacaannya atau fasih bacaannya, yang paling aqra' itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, dan beliau termasuk ahlul Quran di Mekah. Ya, termasuk ahlul Quran di Mekah. Baik. Dan sanad kita riwayat Hafs an Asim bermuaranya kepada sahabat siapa di sini? Kepada Abdullah bin Mas'ud. Muaranya kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kepada Abdullah bin Mas'ud. Imam Asim di antaranya punya 2 rawi, yaitu Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Nanti belajar dari Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in, juga belajar dari Zir bin Hubaish, ya. Kemudian seorang tabi'in tersebut belajar kepada sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ini, ya, termasuk ahlul Quran di zaman Nabi, bahkan paling banyak meriwayatkan Al-Quran. Paling banyak meriwayatkan Al-Quran dari Nabi. Ya, akhadtu min fayyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 surah. Ya, aku, kata Abdullah bin Mas'ud, mengambil bacaan, ya, dari Nabi itu 70. Ana lupa 70 atau 90, ya. 70, sab'ina atau tis'ina, anda lupa lagi, nanti bisa dilihat lagi di ini. Artinya yang paling banyak bacaannya itu Abdullah bin Mas'ud, paling banyak meriwayatkan Al-Quran di antara sahabat yang lain, Makanya Abdullah bin Mas'ud sering disebutkan di dalam hadis, ya, man sarrahu yang tadi, ya, belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, dari hadis tersebut kita simpulkan bahwa di zaman Nabi saja, ya, Nabi memerintahkan ke sahabat yang lain untuk bertalaki kepada ahlinya. Nah, ini menunjukkan pentingnya talaki Al-Quran. Para sahabat saja dianjurkan untuk belajar lagi kepada ahlinya, apalagi di zaman sekarang. Yang lebih membutuhkan terhadap hal tersebut. Seperti itu. Taib, ya. Kemudian berikutnya, poin yang berikutnya, disebarkannya mushaf Al-Quran di zaman Utsman bin Affan disertai dengan qori'nya. Ini juga menjadi dalil talaki itu penting. Ya, nah di sini disebutkan di dalam oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, ya, disebutkan bahwa ifadu alimin ma'al mushaf dalilun wadihun ala anna al-qira'ata innama ta'tamidu ala talaqqi. Gitu, ya. Jadi Al-Quran ini disebarkan, ya, melalui mushaf di zaman Utsman bin Affan. Ini kodifikasi Al-Quran, ya, terjadi di zaman Utsman bin Affan. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran itu ditulis di zaman Nabi. Di zaman Nabi Al-Quran sudah ditulis,
Bahkan Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk menulis Al-Quran, dan selain Al-Quran kata Nabi, falyamhu, hapus. Jadi para sahabat tidak menulis hanya selain Al-Quran saja. Jadi Al-Quran yang ditulis. Kemudian di zaman Abu Bakar radhiyallahu an, ya terjadi peperangan, banyak para sahabat yang menjadi syuhada ahlul Quran. Maka di sanalah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf-mushaf yang berceceran menjadi satu mushaf. Ya, dan pada awalnya Abu Bakar menolak. Zaid bin Thabit juga menolak permintaannya atau usulannya Umar bin Khattab. Akan tetapi pada akhirnya diterima demi kemaslahatan dan terjadilah pengumpulan mushaf. Ya. Lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan, dijadikan menjadi satu mushaf dan diseleksi oleh Zaid bin Thabit. Nah, kemudian di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu baru satu mushaf ya di zaman Abu Bakar. Kemudian di zaman Umar tidak ada lagi. Nah, di zaman Utsman bin Affan barulah ya, karena terjadi perselisihan antara kaum muslimin. Ya, perbedaan penulisan dan lain sebagainya, ada perselisihan. Ya. Merasa tulisan ini yang paling benar, tulisan yang itu paling benar. Maka dari situ Utsman bin Affan radhiyallahu an berijtihad untuk ya menyamakan tulisan Al-Qur'an. Jadi tulisan Al-Qur'annya disamakan kalau sekarang. Jadi bentuk tulisan Al-Qur'annya disamakan di zaman Utsman bin Affan. Akan tetapi tulisan tersebut bisa dibaca oleh beberapa qiraat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalkan Maliki. Nah, Maliki rasam Utsmaninya itu mim lam kaf. Imla'iyah, tulisan imla'iyah bahasa Arab secara umum. Gimana? Ada. Nah, tulisan imla'iyahnya itu boleh pakai alif. Nah, gitu ya, pakai Maliki. Namun di dalam mushaf seperti ini. Kenapa? Karena ya di dalam lafaz Maliki di surah Al-Fatihah ini cara bacanya ada dua. Ada Maliki pakai panjang, ada pendek. Nah, kalau ditulisnya pakai yang imla'iyah yang bahasa Arab secara umum, maka tidak bisa dibaca pendek karena ada yang menghalangi di sini, namanya alif sabit namanya. Sabit. Maka harus dihilangkan alif sabitnya, diganti menjadi alif mahdzufah, alif kecil. Nah, gitu. Maka pada lafaz Maliki ini bisa terbaca dua cara, bisa Maliki, bisa Maliki pada akhirnya. Nah, kalau ditulisannya dengan yang ini tidak bisa dibaca dengan pendek. Contoh yang lain di surah Al-Mu'minun. Ada lafaz qala, ada qala. Nah, ya, di surah Al-Mu'minun nanti ada qala, ada qala. Nah, di Al-Qur'an ya secara umum ada qala yang seperti ini. Tapi di Al-Mu'minun di akhir-akhir itu koknya tidak pakai alif sabit, tapi pakai alif mahdzuf. Kenapa? Karena di sini ada dua cara baca. Ada dibaca qala panjang, ada riwayat yang lain Syu'bah diantaranya kul, dibaca kul. Nah, gitu ya. Jadi kalau nanti misalkan ditulisnya qala itu sama seperti qala pada umumnya, tidak bisa nanti dibaca dengan kul karena ada yang menghalangi, yaitu alif alif sabit. Nah, itu diantaranya. Contoh yang lain juga ya, ini tentang ilmu rasam. Ulaika. Ulaika ini dijelaskan di dalam kitabnya Abu Amr Ad-Dani. Ya, Al-Muhit kalau salah. Di dalam kitabnya, kitab rasamnya Abu Amr Ad-Dani, beliau menjelaskan tentang lafaz ulaika. Nah, kalau antum lihat pada ulaika itu
Ada wawunya ada ini ya, sifar mustadir. Nah, kenapa pakai wawu sifar mustadir? Dibacanya apa? Ulaika, pendek. Tapi kenapa pakai wawu di sini? Nah, ini tentunya ini tauqifi dari Nabi. Cuma di antara hikmahnya itu yaitu agar nanti tidak tercampur dengan tulisan ilaika. Nah, tidak tercampur dengan ilaika. Nah, karena zaman dulu kan seperti ini tulisan Al-Quran, tidak ada lafaz tanda-tandanya. Nah, untuk membedakan ulaika dengan ilaika itu ditambahkan waw. Adanya waw. Ya, daripada lafaz ulaika. Dan masih banyak yang lainnya tentang ilmu rosem. Baik. Jadi nanti ilmu rosem ini punya kaidah-kaidah tersendiri. Nah, fa'ifadu alimin ma'al mushaf, ya, dikirimnya mushaf tadi di zaman Utsman bin Affan disebutkan sampai ada yang mengatakan 6 mushaf, ada yang mengatakan 8 mushaf, ada yang juga yang mengatakan 4 mushaf dikirim ke daerah-daerahnya kaum muslimin, Syam, Madinah, di Mekah, kemudian di Kufah, Basrah, ya. Nah, dikirimnya mushaf, dan bukan hanya mushaf saja yang dikirim, disertai dengan pengajar. Fa'ifadu alimin, dikirimnya mushaf alimin bersama seorang qori, seorang alim, seorang ahli bacaan, ahli qiraat, qurra, ya, menjadi dalil yang jelas bahwasannya bacaan Al-Quran itu, ya, ta'tamidu ala talaqqi, bertumpu kepada talaqi. Nah, gitu ya. Jadi bukan hanya dikirim saja mushaf, tapi tidak ada gurunya, tapi disertai dengan pengajarnya. Ya, disertai dengan pengajarnya. Ya, di antaranya ke negeri Kufah itu dikirimlah, ya, siapa? Oleh Utsman bin Affan, Abu Abdurrahman As-Sulami. Di antaranya itu beliau. Dikirim ke negeri Kufah. Di sana Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan Al-Quran kepada penduduk di Kufah. Di antaranya nanti ada qori, ya, yang terkemuka yang dijadikan imam qiraat, yaitu Imam Asim. Imam Asim belajar dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Imam Asim nanti diriwayatkan oleh beberapa rawinya, yaitu Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Nah, seperti itu, ya. Jadi adanya seorang guru dari dikirimnya mushaf itu menjadi dalil yang sangat jelas sekali bahwa belajar Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan tulisan saja, harus disertai dengan guru. Baik, seperti itu. Nah, maka di zaman sekarang sering kita katakan, ketika ingin wakaf Al-Quran, dengan gurunya, gurunya wakaf Quran we wungkul tapi teu aya nu ngajarkeun. Nah, jadi Al-Qur'annya tidak bermanfaat, tidak dibaca, bahkan jarang dibaca. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi penting kedudukan seorang guru, ya, bertalaq itu sangat penting sekali di dalam pembelajaran Al-Qur'an. Baik. Poin berikutnya, kenapa harus bertalaqi Al-Qur'an? Rasam Al-Qur'an tidak cukup dipahami dari tulisan saja, karena akan menghasilkan berbagai kemungkinan bacaan. Tadi ya beberapa sudah kita kasih contoh. Ya, sudah kita kasih contoh. Di sini ada qila lil Malik bin Anas, kaifa qara'tum fi surati Sulaiman? Ya, as-Saffat maksudnya, mali la ara al-hudhud. Ya, wa qara'tum fi surah Yasin wa maliya la a'bud. Nah, di sini nanti ada lafaz wa mali, wa maliya. Maliya. Nah, di sini nanti ada dua bacaan, versi bacaan, ada maliya, ada mali. Dihadzaf siyanya, dipanjangkan, wa mali, wa maliya. Nah, bagaimana cara membedakan antara wa maliya dan mali itu? Harus dengan talaqi, harus belajar kepada guru, ya. Seperti lafaz-lafaz yang lain, contoh misalkan ada ulaika ar-riba as-sala al-haya bi aidin, ya, itu semuanya kita dapatkan dengan cara bertalaqi,
bukan hanya sebatas tulisan saja, karena kalau mengandalkan tulisan nanti bisa berasumsi dengan asumsi yang bermacam-macam. Nah, seperti itu. Jadi harus dengan talaqi. Termasuk huruf-huruf hijaiyah. Belajar huruf-huruf hijaiyah pada saat ini termasuk hal yang harus dengan praktik dengan seorang guru. Karena tidak ada teorinya. Ya, tidak ada bunyi suaranya. Bahkan Nabi tidak menjelaskan hadis-hadisnya tentang huruf ba dan lain sebagainya, tidak ada. Ya, maka tumpuannya, patokannya adalah talaqi. Baik. Kemudian berikutnya, banyaknya nasihat para ulama salaf pentingnya bertalaqi dalam proses belajar. Banyak ya nanti kita dapatkan tentang talaqi ini dari para salaf, banyak sekali nasihat-nasihat, di antaranya Zaid bin Thabit, al-qiraah sunnah, qiraah di sini talaqi. Ya, al-qiraatu sunnatun faqra'u kama tajidunah. Ya, membaca Al-Qur'an sunnah, maka bacalah Al-Qur'an sebagaimana kalian menemukannya. Inna qira'at al-Qur'an sunnah minas sunan faqra'u kama aqra'tumuhu. Ya, sungguhnya membaca Al-Qur'an talaqi merupakan sunnah dari sunnah-sunnah, maka bacalah oleh kalian sebagaimana mereka membacakannya. Ya, kemudian al-qira'atu sunnah faqra'u kama qara'a awwalukum. Ya, membaca Al-Qur'an talaqi adalah sunnah, maka bacalah oleh kalian sebagaimana bacaan generasi awal di antara kalian. Qiraatul Quran sunnah ya'khudhuha al-akhiru 'anil awal. Membaca Al-Quran merupakan sunnah, generasi yang akhir mengambil dari yang awal. Ya, seperti itu. Juga Ibnu Mas'ud ya pernah berkata, kami hanya membacanya sebagaimana yang diajarkan kepada kami. Jadi ini kisahnya, pernah ya yang ada yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran. Kemudian dia mengatakan, bacanya seperti ini. Ya, kalau bacaan saya ya seperti itu. Maka beliau mengatakan, innama naqra'uha kama 'allamnaha. Kami hanya membacanya sebagaimana yang diajarkan kepada kami. Ini juga menjadi alasan. Kalau terjadi misalkan nanti antum perdebatan, oh cek guru saya mah iya, cek guru saya mah itu carana. Nah, maka jawabannya ini. Innama naqra'uha kama 'allamnaha. Ya. Kami hanya membacanya sebagaimana yang diajarkan kepada kami. Nah, ini jadi rujukan juga ya, seperti itu. Kemudian berkata Abu Amr, laula annahu laisa li an aqra illa bima qad quri'a bihi la qara'tu harfa kadza wa kadza wa harfa kadza kadza. Seandainya tidak ada bagiku bacaan kecuali yang telah diriwayatkan, tentu aku akan membaca huruf ini dengan ini dan huruf ini dengan ini. Maka dia kalau tidak ada bacaan Al-Quran yang diriwayatkan dari generasi sebelumnya, dia akan membacanya dengan bacaan yang lain, seperti itu. Ya, dari akhrajahu Ibnu Mujahid fi Sab'ah, di dalam kitab As-Sab'ah, kitab qiraat pertama ya, yaitu As-Sab'ah Imam Ibnu Mujahid. Kemudian juga perkataan ulama yang lain, kana yuqalu la tahmilu al-ilma an sahafi wa la ta'khudul Qur'an mushafi. Ya, janganlah kalian mengambil ilmu dari orang yang gurunya hanyalah buku, dan janganlah pula mempelajari Al-Qur'an dari orang yang gurunya hanya mushafi. Ya, seperti hanya mushaf saja. Nah, seperti itu. Dan masih banyak yang lain. Ya, ini sebuah syair juga dikatakan, barang siapa yang mengambil ilmu dari seorang syekh secara lisan akan terhindar dari penyimpangan dan perubahan, dan barang siapa yang mengambil ilmu dari buku, maka ilmunya bagi orang yang berilmu itu tidak akan ada apa-apanya atau tidak akan berarti. Ya, tidak akan berarti, tidak dianggap oleh ahlul ilmi. Kalau oleh ahlul ilmi yang lain, kalau kita tidak belajar kepada seorang guru. Ya, seperti itu akan tidak dianggap. Baik. Kemudian berikutnya, orang yang bertalaki, kenapa kita harus bertalaki? Ya, argumentasi bacaan seorang akan menjadi kokoh, menjadi kuat, percaya diri gitu ya. Dikarenakan adanya apa? Periwayatan, adanya sanad di dalam Al-Qur'an, dan sanad Al-Qur'an ini masih dijaga sampai sekarang. Ya, dilestarikan oleh para ulama. Dari fulan ke fulan ke fulan ke fulan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya,
termuat data-datanya seperti itu. Terutama sanad yang dimaksud yaitu bacaannya riwayat Imam Hafaz ya an Asim dari siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami, dari para sahabat Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita tahu sanadnya demikian. Ya, kenapa? Al-isnadu minad din, karena sanad itu bagian daripada agama. Ya, kalau tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa, seorang akan mengatakan sesuai dengan kehendaknya. Al-isnadu silahul mu'min, fa idza lam yakun ma'hu silah fa bi ayyi syai'in yuqatil. Ya, sanad itu senjatanya orang mukmin. Maka jika tidak memiliki senjata, bagaimana dia akan membunuh di peperangan? Ya, bahkan sanad ini ya menjadi khususiyah di agama kita, di agama Islam, karena tidak ada di agama lain selain agama kita tentang periwayatan, tentang sanad, tentang kejelasan fulan ke fulan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya ada di agama kita saja. Kita lihat di dalam hadis, sanadnya ada Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Ya, itu sanadnya jelas. Orang-orangnya bahkan jelas, terdeteksi amanah tidaknya dan lain sebagainya. Nah, hanya ada di agama kita saja. Nah, ya, makanya ketahuilah bahwa sanad ini pada dasarnya merupakan keutamaan yang khusus bagi umat ini. Ya, fi asli khasisatun fadilatun li hadhil ummah laysat li ghairiha minal umam. Ya, yaitu keutamaan yang khusus bagi umat ini yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Nah, itu ya, yang terakhir. Yang terakhir, alasan kita ya, kenapa kita harus bertalaqi, itu bisa menafsirkan nas-nas tajwid. Jadi di antara fungsi talaqi itu di antaranya adalah bisa menafsirkan kaidah-kaidah atau nas-nas yang ada di dalam ilmu tajwid. Seseorang nanti bisa menjelaskan kepada orang lain tentang nabar, tentang idgham, ya, tentang cara baca raum, ismam dan lain sebagainya. Ya, itu tidak lain dikarenakan bertalaki kepada seorang guru. Ya, dengan kita bertalaki, kita menjadi yakin, dan dari yakin itulah yang dinamakan dengan ilmu. Kita yakin terhadap apa yang kita praktekkan, yang kita amalkan, dan kita juga meyakini ya kepada guru kita ya, bahwa guru kita sudah mengajarkannya dengan ilmiah, dengan sanad, runtuyan sanad, atau dengan ilmu ke generasi sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa nanti dibaca ya. Qari'ul Qur'an min ghairi muallim la yaqdiru alaihi min haitsu qira'atuhu lima fihi tajwidun wa ahkamun wa ma fihi minal ulum. Ya, pembaca Al-Qur'an yang tidak berguru tidak akan sanggup membacanya dengan benar, karena di dalamnya berhubungan dengan tajwid, hukum-hukum dan ilmu-ilmu lainnya. Ya, semua itu membutuhkan bimbingan seorang guru. Ya, taib. Terakhir, masih ada ternyata satu lagi. Memiliki kemungkinan dalam teori maupun praktek. Ini di antara kelebihan orang yang bertalaki. Jadi orang yang bertalaki itu nanti akan mungkin baik di dalam prakteknya ataupun di dalam teori. Ya, karena memahami betul, karena dia sudah mentalakikan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dia sudah tahu selak-seluk beluknya bagaimana, cara melatih huruf, cara bertahan di dalam belajar bagaimana. Ya, dia sudah tahu. Ya, makanya nanti akan mungkin dan baik dari segi teori ataupun praktek. Ya, dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, wal a'lamu sababan li bulughi nihayatil itqan wat tajwid wa wusuli ghayatit tashih wat tasydid mithla riyadatil alsun wa takrari ala lafzil mutalaqqa min famil muhsin. Nah, di sini ada mutalaqqa. Tidak aku ketahui sebab untuk mencapainya puncak kemungkinan, puncak bacaan bertajwid yang baik, yang mungkin ketepatan bacaan juga tasydid, seperti dengan cara riyadatul lisan, berlatih sendiri ya, mengulang-ulang
Dan yang kedua adalah ditalakikan kepada seorang guru. Nah, itu merupakan cara ya agar kita bisa sukses di dalam membaca Al-Quran dengan tajwid. Maka ketika kita ingin sukses di dalam mempelajari tajwid, tajwid caranya ya ada dua. Yang pertama riyadhah ya. Yang kedua adalah apa? At-talaqi ya, talaqi kepada seorang guru ya. Nah, seperti itu. Juga masih banyak yang lain ya. Pentingnya berdoa ya kepada Allah Azza wa Jal, diberikan ilmu ya, seperti itu. Taib. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini ya, tentang pentingnya ahamiyatu talaqi Al-Qur'an. Insyaallah nanti mungkin di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu membahas tentang surah Al-Fatihah, mulai dari nama-nama, dari ulumul Qur'annya, kemudian pembahasan sebagian ya makna-makna yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah ya, atau faidah-faidah yang lain yang dijelaskan oleh para ulama tentang surah Al-Fatihah, juga kesalahan-kesalahannya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.